Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Aina Mardia Rahmadi dari Prodi Desain Komunikasi Visual Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana perbedaan komunikasi lintas budaya antara negara Paman Sam atau biasa disebut Amerika Serikat ini dengan negara kita, Indonesia, dan kesalahpahaman apa saja yang dipicu oleh perbedaan komunikasi tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Perbedaan komunikasi lintas budaya antara Amerika Serikat dan Indonesia menciptakan tantangan dalam interaksi antar budaya. Komunikasi eksplisit di Amerika, di mana individu cenderung langsung dan terbuka, berbeda dengan komunikasi implisit di Indonesia yang lebih halus dan penuh nuansa. Misalnya, kontak mata yang kuat dianggap positif di Amerika, sedangkan di Indonesia bisa dianggap tidak sopan. Selain itu, perbedaan dalam cara memberi salam dan penggunaan tangan kanan untuk tindakan tertentu mencerminkan nilai-nilai budaya yang mendasari komunikasi masing-masing negara. Memahami perbedaan ini penting untuk meminimalisir kesalahpahaman dan meningkatkan interaksi lintas budaya. Dengan gaya komunikasi yang berbeda ini, cara penanganan konfliknya, serta norma-norma sosial seperti kontak mata dan etika salam, semuanya berkontribusi pada potensi terjadinya kesalahpahaman. Yang pertama ada di gaya komunikasi. Di Amerika, komunikasi bersifat eksplisit, yang dimana individu cenderung menyampaikan pendapat secara langsung tanpa banyak nuansa. Sebaliknya di Indonesia, komunikasi lebih implisit dan seringkali memerlukan penafsiran yang lebih mendalam. Misalnya pengungkapan "ya" di Indonesia bisa memiliki berbagai makna tergantung konteks, sedangkan di Amerika lebih terbatas. Yang kedua, ada penanganan konflik. Dalam konteks konflik, orang Amerika lebih terbuka untuk membahas masalah secara langsung, sementara orang Indonesia cenderung menghindari konfrontasi langsung untuk menjaga keharmonisan dan menghindari kehilangan muka. Pendekatan ini menunjukkan perbedaan nilai yang mendasari interaksi sosial di antara kedua budaya. Yang ketiga, ada kontak mata. Kontak mata yang kuat di Amerika Serikat dianggap sebagai tanda kepercayaan dan keterlibatan, sedangkan di Indonesia, hal ini bisa dianggap tidak sopan, terutama dalam konteks interaksi dengan orang yang lebih tua. Ini menunjukkan bagaimana norma sosial dapat bervariasi secara signifikan. Dan yang keempat, ada etika salam dan ruang pribadi. Salam di Amerika biasanya sederhana dan tidak melibatkan banyak ritual, sedangkan di Indonesia terdapat tradisi salim yang mencerminkan penghormatan pada orang yang lebih tua. Selain itu, norma mengenai ruang pribadi juga berbeda. Di Amerika, menjaga jarak pribadi sangat dihargai, sedangkan di Indonesia, menjaga jarak bisa dianggap dingin atau tidak ramah. Nah, sekarang kita masuk ke kesalahpahaman komunikasi antara negara Amerika dan Indonesia. Yang pertama ada di istilah olahraga. Di Indonesia, olahraga sepak bola disebut football, sedangkan di Amerika, istilah tersebut merujuk pada American football. Kesalahpahaman ini dapat menyebabkan kebingungan saat berbicara tentang olahraga yang dimaksud, terutama dalam konteks percakapan internasional. Yang kedua, interpretasi kata "ya". Di Indonesia, kata "ya" bisa berarti setuju, ragu, atau bahkan untuk menghindari konfrontasi. Sementara di Amerika, "ya" biasanya hanya berarti setuju. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dalam negosiasi atau diskusi di mana makna yang berbeda diharapkan. Yang ketiga ada di kontak mata. Di Amerika, kontak mata yang kuat dianggap sebagai tanda kepercayaan dan keterlibatan. Namun di Indonesia, terlalu banyak kontak mata bisa dianggap tidak sopan, terutama dengan orang yang lebih tua. Ini bisa menyebabkan salah paham mengenai sikap seseorang dalam percakapan. Yang keempat, ada di gaya makan. Kebiasaan orang Amerika yang makan sambil berdiri atau berjalan mungkin dianggap tidak sopan di Indonesia, di mana etika makan lebih formal. Di mana jika seseorang sedang makan,
mereka akan lebih memilih duduk. Jadi kesimpulannya, memahami perbedaan ini sangat penting untuk membangun hubungan yang baik dalam interaksi lintas budaya. Dalam era globalisasi ini, keterampilan komunikasi antar budaya menjadi semakin relevan untuk keberhasilan pribadi maupun profesional. Nah, itulah tadi perbedaan komunikasi lintas budaya antara Amerika Serikat dan Indonesia, serta contoh-contoh kesalahpahamannya yang sering terjadi di kehidupan nyata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.